Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Syah dengan NIM 230608501015. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi pendidikan antropologi. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya dari mata kuliah Teori-Teori Antropologi Klasik yang diampu oleh dosen Ibu Siti Junaida, SAG, NPD, MAG dengan judul The Gift yang mengembangkan teori resiprositas atau pemberian yang dikemukakan oleh seorang antropolog yang bernama Marcel Mauss. Nah, jadi sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika kita mengenal siapa sih Marcel Mauss. Jadi Marcel Mauss ini merupakan seorang ahli filsuf, psikolog, sosiolog, dan antropolog asal Perancis. Beliau lahir di Epinal, Vosges, Perancis pada tanggal 10 Mei 1872 dan wafat pada tanggal 10 Februari 1950. Nah, dan Marcel Mauss sendiri juga merupakan salah satu murid terpandai dan keponakan dari Emile Durkheim. Nah, dan salah satu karya Marcel Mauss ini yang akan kita bahas kali ini itu tertuang dalam bukunya yang berjudul The Gift, yang berarti pemberian bentuk dan fungsi tukar menukar pada masyarakat. Jadi Marcel Mauss ini adalah seorang veteran yang berjasa pada Perang Dunia Pertama, dan Marcel Mauss juga menikmati karir produktifnya yang mencakup kolaborasi profesional dengan pamannya di Sosiologik dan dilanjutkan dengan perkuliahannya di bidang etnologi dan studi agama di dua universitas Prancis. Yang pertama di Institut Etnologi dan kemudian melanjutkan di Collège de France. Nah, ternyata Mauss juga adalah seorang Durkheim sejati dan perhatian utamanya adalah untuk memahami sifat terstruktur dan kohesi sosial yang ia ambil untuk diwujudkan dalam serangkaian prinsip mental umum yang merupakan fakta sosial total. Nah, saat ini ia mungkin lebih dikenal karena pengaruhnya pada disiplin ilmu yang terakhir khususnya berkenaan dengan analisisnya terhadap topik-topik seperti sihir, pengorbanan, dan pertukaran hadiah dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Nah, Marcel Mauss juga ternyata sangat tertarik pada struktur dasar praktik pemberian hadiah. Nah, menurut Marcel Mauss, pemberian hadiah ini adalah suatu pertukaran atau timbal balik, yang dimana pertukaran hadiah ini beroperasi sesuai dengan prinsip resiprositas dasar, yakni memberi, menerima, dan mengembalikan. Nah, selanjutnya teori tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul The Gift pada tahun 1925 yang membahas tentang konsep pertukaran sosial dan hubungan antar individu di dalam kebudayaan. Nah, penjelasannya yang paling terkenal itu diungkapkan dalam esainya The Gift pada tahun 1924 yang menunjukkan bahwasanya tindakan pemberian hadiah ini nampaknya spontan, diatur sesuai dengan aturan mental resiprositas yang meningkat. Nah, ternyata semua pihak dalam pertukaran ini atau prinsip struktur dasar ini dipahami sebagai logika atau LEM yang menyatukan berbagai jenis institusi sosial seperti kekerabatan, agama, estetika, ekonomi, dan yang lain. Contohnya yang umum adalah pertukaran hadiah pada saat perayaan Natal. Nah, keponakan Emile Durkheim ini itu menyajikan analisis tentang budaya pemberian yang cukup membongkar pengertian umum mengenai fenomena tersebut. Nah, biasanya pemberian kado atau hadiah ini dianggap sebagai perbuatan yang ikhlas dan berasal dari kemurahan hati sang pemberi kepada si penerima. Berbeda dengan transaksi pertukaran jual beli yang terjadi di pasar atau toko-toko lain. Nah, resiprositas ini adalah suatu prinsip pertukaran di mana individu memberikan sesuatu kepada individu lain dengan harapan bahwa mereka akan meminta sesuatu yang sebanding di kemudian hari.
Nah, ternyata ini juga bukan hanya sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga dapat membangun hubungan sosial. Nah, sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa sih itu resiprositas? Jadi, resiprositas itu adalah prinsip pertukaran di mana individu memberikan sesuatu kepada orang lain, yang dimana pemberian tersebut ia memiliki harapan bahwa mereka akan menerima sesuatu yang sebanding di kemudian hari. Nah, ini itu bukan hanya sekedar transaksi ekonomi saja, tetapi juga dapat membangun hubungan sosial dan ikatan antar individu di dalam masyarakat. Nah, selain dari itu, ternyata resiprositas juga adalah suatu struktur mental yang melekat di dalam logika yang dimiliki oleh semua orang. Nah, resiprositas ini atau pemberian pada masyarakat terkait menurut Mauss ialah suatu adat istiadat yang bersifat wajib, mengikat, dan menyeluruh. Itu dikarenakan karena yang dipertukarkan tersebut ialah harga diri yang menyangkut harga diri individu, kelompok, keluarga, masyarakat, ataupun suku pada akhirnya yang dapat membentuk transaksi dan kontrak sosial di dalam masyarakat. Nah, pertukaran resiprositas ini bukan hanya terkait dengan barang atau jasa saja, tetapi juga mencakup pemberian simbolis yang dapat membantu membangun hubungan sosial dan memperkuat ikatan budaya. Contohnya termasuk ritual, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pertukaran resiprositas ini ternyata berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan solidaritas dan kohesi sosial di dalam masyarakat. Nah, dengan ini hal tersebut dapat membantu menciptakan jaringan atau dukungan dan saling ketergantungan antara individu dengan kelompok lain. Nah, ternyata Marcel Mauss juga memberikan contoh dari berbagai budaya, termasuk suku-suku di Polinesia, untuk menciptakan dan menunjukkan bagaimana pertukaran resiprositas ini berlangsung di dalam praktik sosial sehari-hari. Contohnya itu adalah sistem kula, di mana barang berharga itu dipertukarkan di antara pulau-pulau untuk memperkuat hubungan sosial. Nah, pertukaran ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material saja, tetapi juga untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang lebih luas. Melalui pertukaran ini, individu juga dapat menciptakan reputasi, menunjukkan status, dan memperkuat solidaritas sosial di dalam kelompok. Nah, ternyata selain dari itu, Marcel Mauss juga mengidentifikasi 3 obligasi utama yang terlibat di dalam pertukaran ini. Nah, yang pertama yaitu memberi. Konsep memberi ini pada awalnya seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain. Pemberiannya tersebut dapat menciptakan kewajiban bagi penerima untuk membalasnya. Contohnya yaitu jika saya memberikan sesuatu kepada teman saya, maka secara tidak langsung teman saya pasti langsung memiliki pikiran bahwasanya ia harus mengembalikan hal tersebut kepada saya. Nah, yang kedua yaitu menerima. Nah, pada konsep menerima ini, penerimaan hadiah dapat menciptakan tanggung jawab sosial untuk membalasnya. Dan yang ketiga yaitu membalas. Nah, pada konsep membalas ini yaitu penerima diharapkan untuk memberikan kembali sesuatu di masa depan sebagai bentuk penghargaan atau balasan dari apa yang ia terima saat ini. Nah, contohnya itu jika saya memberikan sesuatu kepada teman saya, semisal saya memberikan uang senilai 100.000. Nah, mungkin teman saya secara tidak langsung terbebani jika ia memegang uang tersebut. Pasti ia berpikir bahwa uang tersebut wajib ia kembalikan di masa depan, entahkah itu 1 minggu ke depan ataupun 2 minggu ke depan. Nah, ternyata dari 3 obligasi tersebut terciptalah juga ciri-ciri dari resiprositas itu sendiri. Yang pertama yaitu pengembalian hadiah. Nah, pengembalian hadiah ini itu harus berbeda waktunya dengan pada saat kita menerima hadiah. Semisal saya memberikan hadiah kepada teman saya pada tanggal 1.
maka teman saya ini wajib mengembalikan hadiah kepada saya lebih dari tanggal 1. Semisal ia ingin mengembalikannya pada tanggal 3 ataupun lebih dari itu. Nah, ciri yang kedua yaitu pengembalian hadiah harus minimal setara dari apa yang ia terima pada saat saya berikan. Contohnya, jika saya memberikan hadiah kepada teman saya berupa jam tangan, maka teman saya ini wajib mengembalikan hadiah minimal yang mengembalikannya dalam bentuk jam tangan juga, ataupun lebih dari itu. Mungkin bisa juga dalam bentuk pakaian ataupun barang yang nilainya lebih tinggi dari apa yang saya berikan. Nah, ciri yang ketiga yaitu resiprositas ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena dianggap sebagai pertukaran prestasi atau harga diri dari si pemberi. Nah, dari 3 ciri tersebut pasti teman-teman semua berpikir bahwasanya resiprositas ini itu terdengar menyenangkan untuk dibayangkan karena terdapat rasa sukarela atau ada sisi kedermawanannya yang ditampilkan. Namun kenyataannya kegiatan tukar-menukar hadiah tersebut tidaklah 100% seindah atau semenyenangkan itu. Mengapa demikian? Karena saat kita sudah memilih untuk memberi atau menerima hadiah secara tidak langsung, maka kita sudah masuk ke dalam transaksi atau kontrak sosial di dalam masyarakat terkait. Nah, dan itu sudah mengikat dan wajib untuk kita balas. Dan jika kita menolak pemberian hadiah tersebut atau kita tidak menerima saat diberi, maka kita bisa terkena sanksi sosial berupa dipermalukan, dikucilkan, dan bahkan lebih parahnya lagi bisa sampai perang terbuka. Nah, pasti hal tersebut sangat tidak kita inginkan. Nah, selain dari itu ternyata kita tidak mau menerima hadiah dari si pemberi, maka kita juga dianggap tidak mampu dalam mengembalikan hadiah tersebut, dan juga kita dianggap melecehkan si pemberi karena pemberian hadiah tersebut terdapat prestasi di dalamnya atau sesuatu hal yang dianggap sakral ataupun dapat mewakilkan dari nyawa si pemberi tersebut. Nah, begitulah mengapa sampai resiprositas ini sangat penting atau agung dalam tukar-menukar hadiah pada masyarakat terkait. Jadi perlu kita ketahui pada dasarnya tidak ada pemberian yang gratis ataupun cuma-cuman. Yakinlah bahwasanya setiap pemberian pasti selalu didampingi oleh pengembalian atau imbalan. Nah, jadi selain dari contoh-contoh yang dirujuk Marcel Mauss dari suku tradisional, ternyata dinamika ini juga melihat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern. Misalnya budaya saat ada pernikahan atau akad di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat ada pernikahan itu biasanya para tamu ataupun para tetangga itu berbondong-bondong datang ke si pembuat acara, di mana ia datang untuk membantu mempersiapkan acara tersebut, entahkah ia membantu mempersiapkan makanan ataupun mempersiapkan acara tersebut. Nah, dan jika kita memberikan sesuatu berupa uang, maka secara tidak langsung kita juga langsung memiliki harapan bahwa jika kita melakukan acara juga, kita berharap bahwasanya orang yang kita berikan uang saat ini itu juga memberikan uang kepada kita suatu saat nanti. Nah, dan begitulah seterusnya. Dan Marcel Mauss juga mengatakan bahwa ada semacam kekuatan sakti di dalam setiap pemberian. Nah, dalam pemberiannya tersebut, orang tidak hanya memikul amanah dan hutang, tetapi juga merasa seakan-akan dihantui oleh bagaimana dari jiwa pemberiannya. Nah, inilah yang dapat menguatkan rasa kewajiban untuk membalas. Nah, orang bisa saja merasa digenggam oleh sebuah pemberian,
yang sudah diterimanya dan belum dibalas. Nah, ini juga masih bisa kita lihat dalam kehidupan modern saat ini. Contohnya pada saat saya ditraktir makan oleh teman saya, secara tidak langsung saya tidak enak hati sampai saya bisa turut membalasnya dengan mentraktir dia juga. Contohnya lagi di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak berharap untuk diberikan oleh Allah sesuatu berupa kekayaan kah atau sesuatu apapun. Tetapi kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleha. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk resiprositas, karena kita telah melakukan sesuatu ibadah dengan adanya pengharapan dari kita kepada Allah. Contohnya lagi dalam bentuk budaya masyarakat Indonesia, yang dimana terkhusus pada masyarakat Jawa, pada saat masyarakat Jawa mengundang ke suatu hajatan kepada kita, tetapi tidak dalam bentuk undangan, namun dalam bentuk makanan. Nah, maka makanan tersebut merupakan lambang bahwa kita telah menerima makanan tersebut, dan wajib untuk telah menerima makanan tersebut kita diwajibkan untuk datang ke dalam upacara atau undangan dari suku Jawa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas kritik terhadap kapitalisme, yang dimana Marcel Mauss ini menekankan bahwasanya setiap pemberian ini mengandung makna tersirat, bisa saja berupa tuntutan balas budi pada masa depan, atau juga untuk menetapkan hubungan tertentu seperti dominasi ataupun belas kasihan. Nah, selanjutnya paradigma evolusioner ini ternyata sudah cukup dikritisi sebagai neraca yang rasis dan etnosentris yang mengukur segala rupa kebudayaan dengan standar Eropa sebagai standar teladannya. Nah, teori ekonomi liberal ini sebelumnya berasumsi bahwasanya dalam masyarakat primitif semua orang akan serakah dan enggan berbagi. Nah, teori inilah yang menjadi landasan legitimasi kapitalisme, karena individualisme ini dia gambarkan seperti fitnah manusia. Nah, dalam pemikiran kapitalis, nah ternyata teori ini juga menjadi landasan legitimasi kapitalisme, karena individualisme ini digambarkan seperti fitrah manusia. Nah, karena pemikiran kapitalis ini mengklaim bahwasanya naluri manusia ini secara alami akan mencari keuntungan sendiri yang dapat menimbulkan keserakahan dan dapat memotori perekonomian kapitalis. Nah, bukan hanya membangun dan menjaga tali silaturahmi dengan memberi, akan tetapi Marcel Mauss juga menunjukkan bahwasanya pemberian dan pembagian harta merupakan fungsi utama di dalam para masyarakat kuno. Nah, ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwasanya kehidupan ekonomi manusia yang asli sebenarnya lebih bersifat kolektif daripada terdiri dari individu-individu mandiri. Nah, karena itu pengertian dari apa yang saya bahas barusan itu malah menuju pada pengertian dari value atau nilai yang berbeda dari pengertian umum dalam bidang ekonomi, di mana hal tersebut cenderung hanya melihat value dalam akumulasi uang dan modal. Namun Marcel Mauss ini menunjukkan bahwasanya dalam ekonomi pemberian, value ini dipusatkan pada hubungan sosial, yang artinya yang kaya bukan berarti yang memiliki rumah yang paling besar, tetapi mempunyai tali silaturahmi yang paling kuat dan lebar. Maka dalam masyarakat tradisional, orang-orang dapat mendapatkan keuntungan, akan tetapi cenderung membaginya dengan kerabatnya daripada menyimpannya untuk diri sendiri atau kekayaan finansial. Nah, mungkin sekian pemaparan singkat dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Semoga materi yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya dari awal sampai akhir.
Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan jangan lupa untuk bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.